sudah diajak baik-baik. Jangan sampai kemudian, mohon maaf ya, jangan sampai kemudian kita bicara nasionalisme, tapi kita melakukan tindakan-tindakan yang anti-nasionalisme. Persoalannya mereka mau tidak mengembalikan itu? Ya, pilihannya hanya dua, mengembalikan atau masuk hotel Prodeo. Atau bisa yang paling ekstrim mungkin, dan saya tidak menginginkan itu karena itu kemudian akan membuat membuat situasi politik dan sosial kita nggak bagus. Sudah dialami dulu kan ketika ada penjarahan di beberapa tempat. Nah, kita tidak ingin itu terjadi gitu loh. Bukan mau menakut-nakuti. Kalau orang dan manusia SDM bangsa Indonesia itu yang sudah paham, itu harusnya berbicara soal toleransi, soal pengorbanan, apalagi di tahun bulan Agustus ini kita memperingati proklamasi kemerdekaan. Apakah yang menikmati 11.000 triliun rupiah itu dari praktek transfer pricing dan undervoicing adalah mereka-mereka yang selama ini menguasai ekonomi kita? Ya, jadi 1-2% ya produk domestik bruto kita itu memang mengalami peningkatan. Tetapi siapa yang menikmati kue PDB itu tidak pernah beralih, tidak pernah menetes. Jadi trickle down effect, efek menetes ke bawah dari sebuah pertumbuhan. Misalnya taruhlah, wah kita tumbuh 10%, 5% di 10 tahun terakhir 5,2 itu bagus dengan iya. Tapi siapa kuenya yang menikmati kue itu siapa? Ini pertanyaan penting kita bicara pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sekedar angka, tetapi siapa yang menikmati kue itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya bukan hanya 10 tahun terakhir. Anda itu sudah diberikan privilege, hak istimewa oleh Presiden Soeharto dulunya, almarhum Soeharto, ya, dengan membuka akses ke perbankan. Para Taipan ini. Para Taipan ini tanpa oligarki ini, tanpa privilege dari kepemimpinan nasional, nggak mungkin mereka. Jadi menjadi naif, menjadi tidak masuk akal kalau mereka tidak mau mengembalikan misalnya transfer facing ataupun under facing yang sudah diduga kuat dilakukan oleh mereka. Karena mereka sudah mengambil banyak sekali. Sudah bukan hanya mengambil banyak, diberikan fasilitas istimewa oleh pemerintahan Republik Indonesia. Dengan menggeruk sumber daya alam tadi. Tidak hanya menggeruk sumber daya alam, tapi akses ke perbankan untuk membangun industri itu diberikan kepada para Taipan ini. Dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki, bagaimana potensi mereka dalam tanda kutip melakukan perlawanan? Nah, ini pertanyaan menarik. Pada posisi kepemimpinan nasional, yang kemudian 11.000 triliun terjadi 10 tahun terakhir, dan tambahan utang 6.693,9 triliun itu adalah domain mantan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, saya berpikir, kalau orang sudah selesai dengan dirinya, itu kan dengan sukarela ya, mengajak orang-orang yang selama ini mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk kemudian bersama-sama, saya sudah selesai, saya menjadi negarawan, dan saya akan bantu Presiden terpilih. Kan begitu. Apalagi Presiden Joko Widodo menitipkan seorang anak mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kurang baik apa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Ini terlepas dari urusan kalah menang kompetisi presiden ya.